Halo teman-teman, kita ketemu lagi di meeting kedua. Metabolisme merupakan reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh agar suatu makhluk hidup dapat terus hidup. Nah, untuk mempertahankan kehidupannya, maka suatu reaksi kimia memerlukan banyak sekali esensial input atau intake ke dalam tubuh. Untuk apa sih? Misalnya reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, dan untuk regenerasi. Lalu apa aja sih materi-materi esensial yang diperlukan bagi tubuh? Yang pertama adalah karbohidrat, kedua adalah protein, ketiga adalah lemak, dan berikutnya adalah asam nukleat. Contoh dari asam nukleat adalah DNA dan RNA. Maka konsep dari metabolisme ini adalah bagaimana memanfaatkan keempat makromolekul tersebut untuk melakukan metabolisme. Lalu dari mana sih kita mendapatkan keempat makromolekul yang esensial ini? Tentu saja dari makanan yang kita makan. Nah, materi-materi makromolekul yang kita makan ini perlu diubah menjadi ke bentuk yang paling sederhana, yaitu bentuk monomernya. Maka tugas yang pertama pada pertemuan kali ini adalah silahkan teman-teman mencari apa sih bentuk monomer dari karbohidrat, protein, lemak, dan agar kita memperoleh monomer-monomer dari senyawa makromolekul tadi, maka dibutuhkan senyawa enzim yang sebelumnya kita bahas. Lalu sebetulnya ada apa sih di dalam tubuh kita ketika kita sudah mendapatkan monomer-monomer tersebut? Monomer-monomer itu nantinya akan diubah menjadi lebih sederhana atau diubah menjadi suatu senyawa yang dapat digunakan sebagai sumber energi aktif. Karena monomer tersebut tidak bisa digunakan langsung dalam proses metabolisme. Nah, kalau sumber energi ini sudah terbentuk, lalu untuk apa sih energi itu? Nah, energi ini kemudian dimanfaatkan untuk membangun senyawa yang sederhana menjadi lebih kompleks sehingga bisa dimanfaatkan atau disimpan. Maka kunci dari metabolisme itu sendiri apa sih? Kuncinya adalah bagaimana menyeimbangkan antara proses pembentukan dan proses pemecahan senyawa di dalam tubuh kita. Maka proses pemecahan senyawa dari yang kompleks menjadi sederhana disebut sebagai reaksi katabolisme. Sebaliknya, ketika senyawa dari yang sederhana menjadi lebih kompleks, maka metabolisme ini disebut sebagai anabolisme. Lalu, gimana sih proses katabolisme dan anabolisme itu? Proses katabolisme dan anabolisme akan bekerja apabila mereka mendapatkan energi siap pakai. Ingat, energi bukan dari monomernya, melainkan monomer yang diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana disebut sebagai ATP. Apa itu ATP? ATP adalah adenosin trifosfat. Nah, inilah energi yang dipakai dalam metabolisme yang ada di dalam tubuh. Lalu bagaimana sih penggunaan ATP ini, kok dia bisa jadi energi? Ketika ATP diubah menjadi ADP atau adenosin difosfat, maka akan ada satu rantai fosfat yang mengalami pelepasan. Nah, ketika rantai ini terlepas, dia akan menghasilkan energi yang cukup tinggi
untuk dimanfaatkan dalam proses metabolisme. Agar metabolisme dapat berlangsung secara terus-menerus, maka ADP ini harus segera diregenerasi membentuk kembali ATP. Nah, bagaimana ADP ini dapat berubah menjadi ATP? Ya dengan kita makan, mendatangkan monomer-monomer lain agar dihasilkan fosfat-fosfat lain untuk bisa memproduksi ATP. Sehingga ADP harus diubah kembali menjadi ATP agar metabolisme tetap terus berlangsung. Proses di mana ATP ini dapat dihasilkan atau dibentuk kembali melalui proses yang disebut sebagai respirasi seluler. Nah, dalam proses respirasi seluler ini teman-teman, kita akan memperoleh ATP tersebut. Nah, mengapa disebut sebagai respirasi seluler? Karena proses ini berlangsung di tingkat sel, lebih tepatnya ada di organ mitokondria. Nah, respirasi seluler yang akan kita bahas berikutnya adalah respirasi seluler yang ada di sel eukariotik, karena mitokondria hanya dijumpai di sel eukariotik. Untuk itu, proses berikutnya kita akan belajar mengenai respirasi seluler secara aerobik. Nah, kalau kita lihat persamaan reaksi dari respirasi seluler, teman-teman, respirasi seluler memanfaatkan monomer dari makromolekul, kemudian dia akan diubah menjadi ATP, senyawa yang lebih sederhana. Yang semula dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, maka respirasi seluler merupakan salah satu contoh dari katabolisme. Lalu kapan sih tubuh mampu memilih kapan dia bereaksi katabolisme dan kapan dia bereaksi anabolisme? Maka akan ada suatu sistem yang disebut sebagai sistem regulasi. Dia bertugas untuk mengendalikan tubuh untuk melakukan katabolisme atau anabolisme dengan bantuan hormon. Nah, hormon inilah yang memiliki peranan bagi tubuh kapan dia akan melakukan katabolisme dan anabolisme. Teman-teman, pertemuan kali ini hanya sampai di situ. Tugas teman-teman jangan lupa ya untuk mencari monomer dari karbohidrat, protein, lemak,